Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Kelas 4 SD, tema 3, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan. Masuk pembelajaran 3. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Serta patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyaltu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Berikutnya, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting yang termuat dalam teks dengan terperinci. Tema 7, pembelajaran 3. Pertama, IPS. Yang kedua, Bahasa Indonesia. Yang ketiga, PPKN. Yuk kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, nah, masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula anak-anak keragaman dalam ekonomi. Nah, kita pelajarin ya bersama-sama. Yang pertama, keragaman ekonomi. Ibu akan menjelaskan nih keragaman ekonomi yang ada di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yang kedua, bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Yang ketiga, di bawah ini ada berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Nah, sambil kita mengetahui keragaman ekonomi pembelajaran IPS, kita masuk nih, baca bersama-sama tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Ada berapa ya? Yuk kita simak ya pembelajaran berikut ini. Nah, kita masuki pembelajaran bahasa Indonesia. Masih tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Kita baca sama-sama ya. Aktivitas yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung
tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Karena pengaruh banyaknya gunung api, banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian ya anak-anak. Dengan mencermati kondisi geografis di Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air nih anak-anak. Misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air nih anak-anak. Misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Anak-anak bisa lihat gambar di layar kaca anak-anak semua. Ada gambar Pak Tani sedang bercocok tanam, lalu ada yang menanam padi ya. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Ternyata di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha nih anak-anak. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah nih anak-anak. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Anak-anak bisa lihat di layar kaca, ada gambar apa itu? Ya benar, sapi. Nah, apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis-jenis hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut nih anak-anak. Yang pertama, ada peternak unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang B, peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang C, peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut nih anak-anak yang meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu tidak hanya untuk dikonsumsikan oleh masyarakat nih anak-anak. Hasil ternak tersebut juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan nih anak-anak. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bulu tangkis ya anak-anak ya. Berikutnya, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan ya anak-anak. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim anak-anak. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu nih anak-anak.
Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolong sungai, sawah atau minah padi, waduk atau bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas nila, mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, berikutnya ya, yang keempat. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan ya anak-anak. Ternyata di Indonesia dahulunya hamparan hutan hijau, dulu pernah dijuluki karpet hijau. Wah, bagus ya anak-anak ya. Indonesia kita, negara kita dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia nampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu anak-anak. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Lahan gundul, hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lainnya nih anak-anak. Siapa yang tahu fungsi hutan itu? Ya benar, yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga nih anak-anak. Pembelajaran PPKN. Nah, kita membaca. Ayo membaca arti pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami anak-anak secara bersama-sama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat di layar kaca, ada berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif nih anak-anak bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak tahu gak sih dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia? Nah,
ada beberapa dampak nih anak-anak. Yang pertama, terjadinya konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa yang lain. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Lalu yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Nah, yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ada juga dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-16 nya anak-anak. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuknya. Nah, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikutnya anak-anak. Yang pertama, anak-anak tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksa kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan
orang lain. Nah, tidak boleh ya anak-anak ya. Sikap yang kita harus hindari. Tadi ada 6. Nah, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lalu kita akan memasuki tugas tema. Jangan lupa persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Tugas tema yang pertama IPS. Nah, bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman Indonesia? Anak-anak bisa diskusikan bersama kedua orang tuamu di rumah ya. Yang kedua, bahasa Indonesia. Dari teks keragaman ekonomi di Indonesia, tuliskan pokok pikirannya. Yang ketiga, PPKN. Tuliskan informasi-informasi penting dari teks, arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Bu Rahma yang hebat, semangat. Terima kasih ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.